Selamat siang, Semeton Radar Bali Digital. Hari ini kami keluarga besar Radar Bali dan Nirwana TV berkunjung ke Museum Agung Bung Karno. Kita sudah disapa oleh tuan rumah yang tidak perlu saya perkenalkan ya, Haji AWK, begitu beliau akrab disapa. Kini beliau duduk di Komite 1 DPD RI, bidang hukum, politik, dan keamanan. Lebih dekat dengan sosok AWK, ya kita langsung aja. Ji, ya. Sekarang kesibukannya apa nih, Ji? Ya, terima kasih Mukade. Jadi masih berswadharma di DPD, jadi semakin menarik ya dari perjalanan politik Indonesia khususnya. Dan memang selain tadi tiang di Komite 1 bidang hukum, politik dan keamanan, juga ada di panitia perancang undang-undang PPUU. Nah, dan baru-baru ini tiang terpilih menjadi wakil ketua untuk pimpinan di kelompok DPD di MPR RI. Ya, sehingga dengan 3 jabatan strategis ini kita berusaha sekali untuk bisa berswadharma lebih untuk Bali, karena bagaimanapun juga ibaratnya kalau dulu anak-anak muda harus paham, leluhur kita dulu berjuang dengan tajamnya ujung senjata, puputan. Nah, sekarang kita berjuang dengan semangat puputan dengan tajamnya ujung lidah. Nah, jadi yang bisa membuat Bali ini bertahan, diperhatikan oleh pemerintah Republik, mendapatkan hak-hak Bali yang selama ini harus kita perjuangkan dan direbut, itu harus melalui jalan diplomasi. Dan Astungkara di periode kedua tiang niki mengabdi di DPD dan di MPR, semoga semakin banyak perjuangan Bali yang tertunda, revolusi yang belum selesai kata Bung Karno, yang bisa kita segera selesaikan. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat Bali, seperti itu. Baik, Haji. Sementara Radar Bali Digital tentu sudah tahu kiprah Haji AWK ya. 704.781 suara berhasil diraih ketika Pileg 2019 lalu. Ji, ketika baru menang Pileg, sibuk ini Ji, ngurus tentang kalau tidak salah otonomi khusus Bali, undang-undang RUU Bali. Itu kabarnya bagaimana sekarang Ji? Jadi kalah dengan corona atau bagaimana Ji? Ya, jadi sebenarnya kita niki kan dari DPD kan, dalam sejarah legislasi di Indonesia, kita dulu pernah punya sejarah secara aklamasi kita mengajukan otsus untuk Bali di zaman senior-senior sebelumnya. Walaupun pada saat itu belum berhasil, tetapi Astungkara dengan adanya sinergi antara gubernur, DPRD Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota Sebali, dan juga DPR, 9 orang DPR dan 4 orang DPD, for very first time ini memang benar-benar kita bersatu untuk urusan RUU Bali. Dan RUU ini sudah diproses di tahun 2020, dan dari DPD juga dari pimpinan Ketua DPD Bapak Lanyala sudah memberikan suatu rekomendasi resmi bahwa lembaga Kamar DPD sangat mendukung ide ini. Kemudian bertemu dengan Menteri Hukum dan juga Menteri Dalam Negeri juga sudah. Astungkara RUU ini sudah masuk ke prolegnas. Jadi ada prolegnas 2019 itu sampai 2024. Ada juga prolegnas prioritas. Nah, jadi yang sebenarnya yang kita dorong sekarang adalah dari prolegnas biasa yang targetnya sampai 2024 sekarang ke prolegnas prioritas. Nah, jadi semoga di 2021 ini ya terkendala pandemi tempo hari di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibahas secara maksimal seperti itu. Tapi DPD nanti akan memberikan pandangan terhadap RUU ini. Semoga berhasil, terutama di era Bapak Joko Widodo ini hak dari masyarakat Bali untuk mengganti produk perundang-undangan lama yang zaman Bung Karno. Karena kalau kita ingin mendapatkan hak kita, manajemen secara politik, anggaran maupun politik kebijakan, salah satu caranya adalah dengan mengganti undang-undang lama tahun 58 itu dengan RUU Bali ini, seperti itu. Saya senang bisa berada menjadi bagian dari gerbong itu, seperti itu. Baik Ji, di dalam masa pandemi ini Ji,
tentu Aji di Komite 1 bidang hukum, keamanan ya. Ada beberapa hal yang masuk ke fanspage Aji mungkin atau media sosial Aji. Nah, karena itu berkaitan dengan produk hukum di Komite 1 ya. Kira-kira kebijakan PPKM ini respon dari Aji sendiri bagaimana Aji? Ya, jadi PPKM atau pembatasan ya di masa pandemi ini ya kita mendukung tapi dengan beberapa catatan kritis sebenarnya kan. Catatan begitu. apa itu, Ji? Jadi pertama begini, kita ini tetap menolak ketika negara ini misalkan pemerintah akan menerapkan lockdown. Itu kita memang antisipasi jangan sampai terjadi Indonesia ini lockdown. Seperti kata pidato Presiden, kalau lockdown itu konsekuensinya tuh ada. Ya, dan kita sebagai negara kepulauan dengan 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota agak sulit untuk mengorganize itu, dan buat saya momentumnya sudah lewat masalah itu ya, karena pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Yang kedua, untuk pembatasan atau PPKM ini yang memang kebijakannya diralat, dirubah dan bahkan diperpanjang lagi, saya tentu agak menyesalkan terkait dengan terlalu mendadaknya pemberitahuan baik itu yang merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Menko, juga dengan peraturan-peraturan yang bersifat lokal seperti surat edaran. Karena kita memahami faktor kesehatan itu penting dan faktor keselamatan rakyat terutama untuk mendapatkan penghidupan juga sangat penting. Ya, maka dari itu karena pariwisata di Bali ini tergantung dengan scheduling, dengan jadwal. Ya, sebagaimana kita lihat pada bulan Desember sudah ada beberapa kali postpone, ada beberapa kali aturan yang mendadak, misalkan menjelang Natal dan Tahun Baru yang seharusnya kita mendapatkan limpahan wisatawan lokal dan domestik, akhirnya menjadi tertunda dengan kebijakan yang menurut saya dari kacamata sebagai pengawas undang-undang agak kurang dipersiapkan. Sebenarnya baik Ji ya, baik tetapi kok mendadak? How to organize-nya saja ini yang juga menjadi pertanyaan. Jadi kita bersyukur sekali bahwa di Bali ini masyarakat masih disiplin ya. Dalam artian ya walaupun ada riak-riak protes tapi tidak terlalu keras begitu. Karena kalau dari saya sendiri sebenarnya AWK ini belum bicara maksimal sebenarnya, karena saya masih melihat Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, saya masih menghargai. Ya, saya paham bahwa ini adalah membantu program beliau, termasuk misalkan vaksin, kan begitu ya. Tetapi seharusnya pemerintah pusat itu lebih transparan sebenarnya dalam menetapkan peraturan-peraturan yang tidak secara mendadak yang merugikan terutama Bali yang sudah inflasi 2 kali lipat dibanding nasional, rata-rata sudah minus 10%. Dan yang perlu kami kawal adalah stimulus. Boleh saja Bali akan ditutup atau pembatasan PSBB atau PPKM apalah namanya sampai misalkan Februari, Maret, tetapi berikanlah stimulus, berikanlah misalkan BLT harus jalan dulu, sembako juga harus jalan, subsidi misalkan untuk pekerja pariwisata dan pengusaha akomodasi juga harus berjalan. Nah, anggaran ada, triliunan ada. Indonesia pun kemarin saya selaku wakil Bali mendukung langkah dari Menteri Keuangan untuk meminjam dana misalkan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Ya, saya rasa wajar saja kalau negara punya hutang, itu wajar saja, di seluruh dunia pun begitu. Dan tetapi mohon, karena kita sudah kesulitan anggaran, kita defisit, jangan sampai ada celah misalkan korupsi. Itu kan bisa mereduce kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Bagaimana misalkan pelaksanaan di Bali harus berlangsung dengan adil. Jadi terkait dengan PKKPM yang sampai tanggal 8 Februari kita dorong agar Bali mendapatkan perhatian, BLT, BST, anggaran hibah apapun seperti itu. Sebenarnya dalam pengelolaannya itu bukankah sudah ini Ji, sudah sampai ke masyarakat Ji? Nah, ini kan persoalannya masyarakat harus punya ruang untuk mengadu. Nah, Aji kan salah satu tokoh yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Saya baca Ji ya biar nggak salah sebut nih. Aji punya
Fanspeak ini pengikutnya 262.975. Ini jumlah yang luar biasa. Termasuk Instagram Aji yang mengikuti itu 210.000. Artinya banyak keluhan yang mungkin masuk ke ruang digital itu. Bagaimana Aji menyikapinya Aji? Jadi salah satu syarat untuk pemimpin saat ini kan begitu, itu harus membuka ruang, dan salah satunya memang tidak boleh anti kritik dan memang transparan. Salah satu bukti bahwa kita transparan, pertama kita selalu mengeluarkan rilis setiap kegiatan apapun. Bisa diperiksa di YouTube Bali Berdaulat, setiap hasil rapat, pidato, itu selalu terupload dengan baik. Mungkin saya adalah wakil rakyat yang paling rapi, karena saya seorang mantan rektor, saya lebih mengadakan pendekatan akademis. Nah, jadi sejak 2014 segala sesuatunya sangat rapi sekali pendokumentasian kita. Nah, untuk masalah ruang social media platform ini menarik, karena ternyata kita bisa memanfaatkan digitalisasi teknologi ini untuk kebaikan. Dan ini masalah momentum, cepat-cepatan untuk bisa mengeksekusi, membantu masyarakat. Contoh misalkan, seperti ada keluhan relaksasi kredit. Kita sudah tahu bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan, tetapi masih banyak juga finance, lembaga-lembaga bank yang melakukan penarikan kendaraan. Dan berlangsung sekarang itu. Dan masih berlangsung, padahal POJK sampai Maret 2021. Masyarakat yang ada di pelosok dimanapun, mereka langsung bisa DM saja atau inbox, tanpa harus melalui prosedur. Kalau dulu, bayangan saya atau bayangan masyarakat awam, DPD ini kan lembaga tinggi negara yang memang tidak bisa dijangkau dengan mudah. Sekarang bisa diperiksa, mungkin kantor AWK paling rame setiap hari, karena kita buka sembako, posko pengaduan. Dan satu yang baik, saya ingin mempopulerkan DPD. Selama ini DPD sebagai produk reformasi agak kurang terkenal kan begitu. Maka dari itu saya buka kantor, kalau ada keluhan datang ke kantor kami di Cok Agung Tresner Renon. Masyarakat sudah tidak malu lagi untuk menyampaikan aspirasi begitu ya. Dan saya, ini bagian dari kami bahwa politik itu mendidik. Begitu. Kami perhatikan Ji, segala keluhan itu Aji tanggapi. Terakhir ada keluhan soal, mohon maaf ya, soal ada jenazah yang karena tidak bisa bayar rumah sakit, itu diantar pakai mobil box terbuka. Itu Aji, pickup terbuka, itu Aji komentari. Waktu ada, mohon maaf, ada korban tenggelam di Jembrana, Aji juga datang. Nah, itu semua urusan itu Aji tanggapi nggak capek Ji? Atau gimana Ji? Jadi begini ya, kebetulan saya punya tim yang hebat. Ya, jadi pada saat saya dilantik 6 tahun yang lalu, kita sudah memiliki pertama staf khusus yang tunjuk di seluruh kabupaten. Saya manfaatkan ormas atau relawan binaan AWK yang dulu membantu saya untuk mencapai kemenangan mutlak itu, mereka kita berdayakan. Jadi kita ini sudah punya sel itu hampir di tiap desa. Nah, di grup-grup ini mereka tuh aktif melaporkan tentang misalkan ada lansia yang butuh perhatian, butuh sembako, ada kecelakaan, ada pura yang mungkin hancur, ada bencana alam. By system sudah sangat rapi sekali. Jadi semuanya masing-masing, kalau dari saya kan tujuan saya juga mengkader anak muda kan begitu. Artinya mereka sudah by system, ketika misalkan ada yang butuh sembako, sebenarnya nggak perlu approve dari saya. Saya ini tinggal menyediakan, misalkan membagi gaji, sebagian gaji kita berikan untuk sembako misalkan. Misalkan seperti kemarin mengenai pembagian kitab suci, Bhagavad Gita. Itu kita spend, karena di anggaran memang tidak ada. Di DPD kan tidak ada hak anggaran. Jadi mau tidak mau kalau misalkan dari nanti Bung lihat bahwa tiang nyumbang bagaimana, itu pasti dari bagian gaji. Seperti itu. By system saja, kalau ada yang seperti ini, ada yang mengeksekusi. Jadi tiang punya staf ekonomi, staf hukum, staf sosial politik. Nah, seperti kemarin di kejadian di Beleleng ya, tentu kita akan tanggulangi ya. Kita akan adakan, kemarin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Beleleng dulu. Nanti akan saya panggil rumah sakit itu, atau mungkin ketiang akan tedun, akan kunker begitu. Jadi masyarakat sebenarnya, saya memahami mereka itu butuh pemimpin yang apa ya, atau wakil rakyat yang cepat aja merespon.
Itu yang dibutuhkan sama masyarakat. Sampai-sampai masyarakat berpikir hanya Aji yang wakil rakyat gitu, Ji. Itu bagaimana, Ji? Karena kan sulit jadi orang terkenal, Ji, ya. Semakin tinggi pohon, maka godaan badainya semakin besar, kan benar, begitu. Benar, ya. Dan saya juga perhatikan medsos, Ji. Foto Aji mulai disandingkan dengan sejumlah tokoh untuk 2024. Ya, Aji AWK for Bali 1 gitu. Itu gimana, Ji, responnya, Ji? Kalau 742.781 suara. Itu mengalahkan suara, mohon maaf, 3 orang DPD lain. Jadi kalau suara Pak Mangku, Pak Agung, Pak Aji ditambah belum mampu juga. Ya, Nika itu fenomena ya. Saya juga kaget, tapi begini. Pertama, bahwa Tiang itu lebih mementingkan punya nama baik di Bali. Di Bali ini kecil. Banyak sekali dalam pengalaman Tiang sebagai seorang politisi, saya pernah menjadi ketua partai di PNI, sudah terlibat pemilu semenjak 2004. Kita banyak melihat sekali orang datang dan pergi di dunia politik, tetapi banyak orang yang tidak mengenal, tidak recognize. Mereka juga mungkin spekang sama masyarakat, walaupun dia mantan gubernur, mantan bupati, wali kota, mantan DPRD, mereka ini kan diabaikan sama masyarakat. Itu fakta, Ji. Fakta, dan Tiang lihat di lapangan, kan sering undangan kan, sering dapat gaul gitu. Dan saya semenjak menjadi seorang politisi muda, saya nggak mau seperti itu. Tiang nggak mau. Kalau boleh tahu, Ji, berapa umurnya sekarang, Ji? Yang saya tahu, Aji lahir 1980. Ya udah kurangi aja jadi 40 menjelang 41. Yang penting ada jiwa muda ya, sebagai senator termuda tentu memberikan teladan ya, begitu. Jadi kalau seperti tadi ada suatu harapan masyarakat dan lain sebagainya. Nika buat yang Nika karma wasana sebenarnya. Kita kan percaya sekali bahwa tidak ada suatu hasil yang mengkhianati usaha. Jadi Tiang nggak pernah perhitungan apakah nanti mau terkenal, Tiang juga mau di masyarakat respon seperti apa. Yang penting kerja saja sudah. Minimal, karena Tiang seorang politisi, tentu juga kami punya lawan politik, juga punya mungkin orang-orang yang tidak sepaham. Tiang hanya fokus kepada memelihara konstituen Tiang yang 742.000 ini. Tiang walaupun Arya Wedakarna adalah penguasa 35% suara, sepertiga suara Bali itu saya kuasai. Dan Tiang adalah pemimpin yang lahir dari KPU, dari hasil legitimate pemilu. Jadi nggak ngangkat diri sendiri begitu loh. Itu sudah masyarakat. Nah, dan dari sana Tiang bisa menilai bahwa kita harus maintenance saja yang 742 ini. Dengan cara apa? Istilahnya itu sudah saya ini harus diwakafkan lah istilahnya kepada publik gitu loh. Jadi mereka ini yang penting ngajak memargi mantan turun, saya sudah senang. Dan Tiang tidak bisa mengkhianati hal itu. Apakah nanti dari 742 ini akan berkembang menjadi 2 juta di pemilu setelahnya, itu adalah urusan karma wasana. Sama, dan itu kan sudah sukses Tiang lakukan. Pada saat pemilu 2014, saya hanya mendapatkan 178.000. Mungkin ada kenaikan kurang lebih hampir 5 kali lipat. Artinya apapun program kami selama ini berjalan, ya, apapun misi, cara kerja, semuanya berjalan. Dan apakah nanti step berikutnya, apakah Tiang masih mengabdi di DPD, apakah nanti saya mungkin akan ke DPR RI, atau mungkin Tiang ikut pemilu kada, misalkan di pemilihan gubernur dan lain sebagainya, itu adalah urusan garis tangan saja. Garis tangan. Dan memang kalau buat Tiang, cita-cita seseorang politisi itu, cita-cita adalah to govern, untuk memimpin eksekutif, seperti itu. Karena di sana ada hak eksekusi, menten hak semuanya yang lebih cepat. Kalau makin kan DPD niki kan cuman sebenarnya modalnya kan jenana saja, modalnya cuman ngomong aja, modal berdebat gitu loh. Karena kami sebenarnya kan para ahli debat kan begitu, berdebat dengan pusat, berdebat dengan internasional begitu. Tapi kita lihat saja, Tiang tidak mau berandai-andai, tetapi Tiang tidak mau mematikan harapan mereka. Ada yang mengatakan, Ji, Tiang sandingkan. Ada juga mengatakan, Haji AWK,
apa namanya nanti di wakil gubernur dulu 2 periode, nanti bisa pimpin lagi 2 periode 20 tahun Haji bertahan, atau mungkin ada nggak usah Haji karena di DPD saja biar orang-orang Bali di Nusantara terayomi kan begitu, misalkan umat Hindu terayomi seperti kejadian-kejadian kemarin. Tiang dengar semuanya, tapi Tiang tidak mau mematikan semangat mereka. Kalau ada yang mau misalkan AWK Bali 1 ya karena silakan jalankan. Ada yang mau AWK tapi 3 periode DPD, anak-anak jalankan mantan seperti itu. Tiang mengalir mantan. Oke. Di samping pendukung, di samping follower juga ada hater nih, Ji. Mulai muncul ini, Ji. Banyak sekali namanya, Ji. Iya, benar. Ya, oke. Dan terang-terangan itu ngeritik Aji. Mohon maaf ada mungkin yang macam-macam ya, bahasanya agak keras dan sebagainya. Itu gimana, Ji? Komentarnya, Ji? Tiang suka bukan menghibur diri ya, menyemangati. Yang Tiang jadikan contoh itu adalah Bung Karno dan Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi, bayangkan Tiang ada di Jakarta nih, di epicentrum politik. Mengenai masalah situasi politik nasional kan kita selalu dapat info nomor 1 A1. Apapun program pemerintah pasti DPD pasti tahu. Pasti kita kan sifatnya mendukung. Tiang bayangkan gini aja, Bapak Jokowi aja orang baik nih Ki. Beliau ini jujur sekali, berintegritas, bukan dari sebuah dinasti politik, hanya dari seorang insinyur bisa menjadi seorang presiden. Beliau aja yang begitu baiknya, pemenang juga, masih dikuyo-kuyo, masih diganggu, masih difitnah. Bung Karno juga sama, begitu juga AWK. AWK, Pak Ahok, Ibu Tris Surabaya yang sekarang Mensos. Jadi sebenarnya Tiang malah bersemangat. Oh, artinya masyarakat itu semakin jernih bisa melihat loh. Dan Tiang sebenarnya beruntung karena di tahun 2020 pada saat kami dilantik dan pada saat kita mulai berswadharma, ini kan semakin jelas nih kelompok-kelompok mana sebenarnya yang misalkan mereka berseberangan. Dan itu lebih bagus sebenarnya. Kalau secara teori politik, ketika mereka memunculkan diri mereka, seperti misalkan kejadian tahun 2020 yang menurut Tiang sangat exciting lah Tiangnya, dengan macam-macam fitnah, foto Tiang di video dipotong-potong dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sana alam sudah memunculkan loh. Ini di Bali, ini kelompok yang nggak suka sama kami itu ya ini. Jadi jelas pemetaannya. Dan kelompok yang senang atau yang mendukung jelas juga. Nggak marah, Ji? Kenapa? Dipotong videonya itu, nggak marah, Ji? Pertama sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, pertama tingkat popularitas tinggi loh jadinya. Oh, akhirnya justru meningkat. Oh, menambah popularitas. Jadi kan sebenarnya orang itu kan populer dulu baru elektabilitas. Jadi bagaimana mungkin sekarang saja anak SMP, anak SD tahu AWK loh. Bener, Ji. Benar, serius. Saya punya keponakan kelas 3 SD yang taunya, yang dia tahu Arya Widakarna. Iya. Yang lain nggak tahu. Iya. Tapi buat Tiang itu perjalanan alam. Jadi maksudnya begini, mereka tuh kan adalah future voter ya. Tiang masih 40. Anggap saja Tiang masih jaga Bali, Astungkara kalau panjang umur, saya masih bisa setengah umur saya deh. Masih ada perjuangan begitu. Dimanapun ya, apakah nanti di DPD, di mana-mana begitu. Artinya kan ketika seorang anak SD, SMP dan mereka tahu ya bahwa ada AWK begitu, itu sebenarnya sudah goal politik. Yang penting you kenal saya dulu. Apakah para haters ini lewat akun-akun bodong, lewat tapi kelompok-kelompok channel-channel yang negatif, mereka sebenarnya tidak sengaja memberikan panggung sebenarnya. Makanya followernya nambah. Kan aneh kalau tadi bicara platform sosial media, semakin mereka menggoreng isu tentang AWK, follower saya nambah justru ya. Jadi itulah ini sering jadi pertanyaan masyarakat, Ji, yang Ji masang status di Instagram, ada admin. Itu admin itu siapa sebenarnya, Ji? Oh, saya punya admin yang kuat sekali. Yang banyak admin aja. Banyak. Dalam artian kan seorang AWK tidak bisa organize semua ya. Bayangin aja kalau sortir foto kegiatan satu hari ini kan bisa sampai 8.
Terus yang membuat redaksi siapa? Jadi admin Tiang ada di Jakarta, ada di Bali, kemudian Tiang terbuka saja dalam artian, tapi mereka sudah orang-orang magister semua, orang-orang sekolah semua, mereka paham tentang hukum, kemudian ada yang mendampingi, ya jadi sudah ada grup sendiri ya, dan itu yang lakukan dari tahun 2014. Pokoknya kalau ada keterangan admin, itu memang admin yang organize, tapi kalau tidak ada keterangan, biasanya kadang-kadang kan saya juga yang sendiri-sendiri ya, pas kemana itu saya juga pingin ada pendapat pribadi gitu. Pokoknya di sana kodenya di sana sih sebenarnya. Tapi hatersnya Haji ini mohon maaf juga mungkin lawan yang perangan ini juga mainnya main ranah hukum Ji. Ji, mohon maaf ya dilaporkan juga ke macam-macam lah laporan. Ya. Itu ada juga proses hukum yang dilakukan oleh pihak Haji kan, lapor Bali dan sebagainya. Itu bagaimana Haji menyikapinya Haji? Ya buat Tiang patuh sama aturan hukum. Apalagi Tiang Komite 1 bidang hukum kan. Begitu ya. Jadi misalkan terkait dengan masalah ranah undang-undang pidana, terkait dengan ranah tentang undang-undang ITE, kemudian seperti kemarin terjadi ada beberapa kejadian luar biasa, saya tunduk sama aturan hukum. Ya pada saat misalkan minta klarifikasi ya Tiang datang, kita komunikasi kan begitu ya. Tetapi kan jangan lupa loh, seorang anggota DPD selama bertugas di Undang-Undang MD3 itu kan memiliki hak imunitas, hak kekebalan hukum, yang dimana pada saat berpidato, pada saat menyampaikan kritik, saran apapun, itu dalam konteks bekerja, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu dilindungi konstitusi. Makanya sebenarnya masyarakat harus paham juga seperti itu. Jadi konteks Tiang berpidato, apalagi kalau sudah pakai pin resmi, seperti sekarang nih, acara saya pakai pin resmi, ini dalam rangka tugas saya selaku undang-undang. Begitu. Jadi sebenarnya masyarakat dididik kan seperti itu. Jadi nanti biar alamiah mantan, dan justru Tiang harus memberikan contoh yang baik. Ya makanya ketika ada misalkan ada beberapa akun bodong yang saya laporkan juga, kan seperti kemarin ada kasus-kasus, ya Tiang jalankan saja proses. Dan Astungkara kita juga komunikasi kan baik-baik semua, dari memberikan contoh teladan lah untuk Bali seperti itu. Ya termasuk juga seperti kemarin menten Tiang lapor ke Dewan Pers begitu. Kalau ada yang merasa dirugikan, laporkan, proses sesuai undang-undang, jangan anarkis. Saya kan sebenarnya orang yang tidak terlalu simpati kalau banyak orang terlalu Bali niki terlalu banyak demonstrasi misalkan. Jangan di masa pandemi aja ya. Nggak, pandemi, kekerasan tuh jangan deh. Kalau memang you nggak suka, ayo dong ada saluran-salurannya seperti itu. Itu harapan Tiang sebegitu. Dan sekarang yang sedang banyak dibahas juga masalah rasisme Ji. Di samping juga kasus adat yang lagi mencuat di Bali. Ada yang bilang Haji rasis gitu. Saya juga bingung. Kok di AWK dibilang rasis? Ini penting dijelaskan kepada publik ya, Semeton Radar Bali Digital agar kita tahu itu benar atau enggak. Ini langsung kita tanya ke AWK ya. Itu silakan. Jadi begini Semeton. Ya kalau ada yang nuduh saya rasis itu kayaknya nggak berdasar contoh deh. Makin Bung tahu, mungkin satu-satunya keluarga di Republik Indonesia loh, bukan di Bali yang punya 8 museum Bung Karno. Itu hanya keluarga Tiang dari Puri Tegah Kori AWK. Siapakah Bung Karno? Bung Karno itu tokoh Muslim. Beliau adalah peraih dari gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar loh. Yang Tiang buatkan di Renon menten patungnya, di Tampak Siring ada patungnya, Jalan Soekarno kami yang menggagas pertama kali sebelum diikuti sama bupati-bupati yang lalu. AWK pertama kali. Dan satu-satunya mungkin institusi yang mendatangkan presiden-presiden kan kami. Pak Jokowi datang 3 kali, Pak SBY datang, Ibu Megawati datang, Pak Bung Karno juga. Artinya kalau mereka merasa bahwa seorang AWK ini atau petinggi-petinggi atau intelijen mengatakan AWK rasis, kan nggak mungkin mereka datang. Saya seorang nasionalis, saya seorang PNI. Dan ini saya buktikan ketika Tiang menjadi rektor ya selama 5 tahun rektor. Di usia mohon maaf 27 tahun aja sudah jadi rektor ya. 27 doktor, 28 rektor. 27. Jadi peraih doktor 28 jadi rektor termuda. Doktor ilmu pemerintahan. 27 tahun. Ya Tuhan. Jadi belum melepas rekornya tuh. Muda sekali dia. Iya, waktu itu memang benar-benar suka sekolah. Jadi salah satu tunjukkan pada saat Tiang rektor, wakil rektor 2 saya Pak Haji.
Pak Haji. Ya, Oke. Pak Harji Nurianto juga, beliau juga menjadi salah satu tokoh Muslim di Bali. Wakil Rektor tiga tiang adalah Dr. Andes Haji Abdul Samad. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik waktu itu di Mahendradatta Pak Yohanes Sutmase. Bagaimana mungkin saya rasis? Nah, dalam pengertian kalau seandainya AWK ini membela tentang satyagraha, tentang membela pura, tentang misalkan bicara tentang radikalisme, itu kan adalah bagian dari kerja sebenarnya. Kita kan dukung, seperti mungkin kita dukung pembubaran HTI, kita dukung misalkan pembubaran FPI, karena negara sudah melakukan itu, dia harus laksanakan itu, begitu. Dengan aturan yang lebih di atas, Cik. Ya, itu aturan di atas dan nggak benar. Kalau mau diperiksa, boleh diperiksa. Pada saat periode yang pertama jadi DPD, boleh ditanya di Kementerian Agama Provinsi Bali. Satu-satunya DPD pada saat pasca reformasi yang pernah mengundang untuk masalah haji umroh, membantu kuota, menaikkan Provinsi Bali itu AWK loh. Saya kumpulkan semua dari seluruh Bali. Itu tahun berapa, Ji? Periode pertama ya, antara 2015-2016. Oke. Setelah nikah kan waktu itu tiang di Komite Agama. Saya kumpulkan. Udah deh, saya langsung SMS WA waktu itu Pak Menteri tolong dong kuota haji, tolong ini dinaikkan karena Bali bagaimana. Tadi pagi tiang rapat tentang ada karyawan di sebuah supermarket yang tidak diberikan izin sholat. Tadi pagi saya rapatin di kantor DPD. Saya panggil itu supermarket, saya bilang sediain ruangan itu. Itu. Jadi itu tidak benar, Ji, ya? Nggak benar. Kalau misalkan orang yang banyak bergaul sama kami, kayaknya nggak benar. Itu kan mungkin dipotong-potong aja semuanya. Masalah juga, mungkin satu-satunya anggota DPD yang juga hadir setiap hari Natal di gereja, mungkin Tiang Manten. Ya, makanya lo bisa dilihat 24 Desember Tiang pasti ada di gereja. Karena Tiang seneng seperti itu, ya. Baik, terima kasih, Ji. Ji, nggak terasa, Ji, kalau ngomong sama Haji AWK ini Sultan Radar Bali memang 30 menit itu tidak terasa. Terima kasih. Sebelum kita tutup, Ji, saya ingin menyebut nama lengkap Haji dulu. Nama lengkap Haji itu Dr. I Gusti Sri, ada Srinya. Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedastra Putra Suyasa. Suyasa, benar. Gelarnya Sarjana Ekonomi M.Tru MSI. Ya, benar, lengkap. Lengkap, Ji. Lengkap, benar. Baik, Semeton Radar Bali Digital, tanpa terasa perjumpaan kita hari ini sudah usai ya. Tetap jaga kesehatan dan kita sudah dengarkan tadi pembicaraan kita dengan Arya Wedakarna, Haji Arya Wedakarna. Kita tutup, Ji, sama-sama. Ya, semoga yang penting sehat ya. Semoga Bali cepat pulih. Semoga Bali cepat pulih. Indonesia cepat pulih. Semangat semua merdeka ya. Oke. Terima kasih.